Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kita akan membahas berapa sih besaran dana BOS reguler dan BOS kinerja di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu, dana BOS itu untuk tahun 2022 ini ada dua jenis ya, BOS reguler dan kinerja. Itu dijelaskan dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis, dana BOP dan dana BOS Bapak Ibu. Di pasal 25 dijelaskan bahwa komponen dana BOS itu ada dua. Yang pertama, ini kami lingkari BOS reguler. Yang kedua adalah dana BOS kinerja. Nah, dana BOS reguler ini adalah dana BOS yang seperti biasa kita ketahui diterima oleh setiap sekolah seperti itu. Nah, BOS kinerja itu apa? BOS kinerja itu ada dua jenis lagi Bapak Ibu, yaitu BOS kinerja untuk sekolah penggerak dan BOS kinerja untuk sekolah berprestasi Bapak Ibu. Yang pertama, BOS kinerja untuk sekolah penggerak adalah dana BOS yang diberikan untuk sekolah-sekolah penggerak yang ditunjuk oleh kementerian di setiap kabupaten kota. Jadi dalam satu provinsi itu ada sekolah yang ditunjuk oleh kementerian sebagai sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum prototype atau kurikulum baru. Dan juga di bagian B ini, sekolah berprestasi adalah sekolah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu untuk dikatakan berprestasi Bapak Ibu. Nah, itu akan dapat dana BOS. Diantaranya yang pertama kami sebutkan ya, menerima dana BOS reguler tentunya, kemudian ada minimal 3 siswanya, yang memiliki prestasi tingkat nasional atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Nah, seperti itu. Atau bisa juga sekolahnya ada prestasi di tingkat nasional. Nah, itu bisa mendapatkan dana BOS sekolah berprestasi. Nah, kita masuk ke poin pembahasan kita terkait besaran BOS reguler. Nah, untuk BOS reguler ini sejak tahun kemarin ya, itu kisarannya berbeda-beda Bapak Ibu tiap sekolah, karena menyesuaikan dengan semakin terpencil daerah tersebut, semakin agak tinggi dana BOS-nya. Jadi di sini kami menyampaikan rentangnya antara 900 sampai 1.960.000 untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP ini BOS reguler Bapak Ibu ya. Kita bahas sebentar BOS kinerja. Untuk SMP itu antara 1.100.000 sampai 2.480.000 per siswa ya, per siswa. Kemudian SMA 1.500.000 sampai 3.470.000 per siswa. Kemudian SMK 1.600.000 sampai 3.720.000 per siswa. Kemudian SLB seperti itu, 3.500.000 sampai 7.940.000 per siswa. Nah, ini untuk rentang dana BOS mulai dari SD sampai SMK dan SLB. Nah, sekarang kita menuju ke BOS kinerja Bapak Ibu. Untuk tahun ini sesuai Permendikbud tadi hanya ada dua jenis BOS kinerja, yaitu sekolah penggerak dan sekolah yang memiliki prestasi. Nah, ini adalah besaran yang kami kutip tahun 2021, karena tahun 2022 kami belum menemukan informasi juknisnya seperti itu. Jadi kami ambil contoh di tahun 2021 Bapak Ibu. Untuk sekolah penggerak itu, dan besarannya untuk jenjang SD itu diberikan dana tambahan, dana BOS kinerja sejumlah 70 juta rupiah. Sementara untuk SMP 100 juta rupiah, kemudian SMA 130 juta rupiah, SLB 120 juta rupiah. Ini besaran dana BOS kinerja untuk sekolah penggerak. Sementara untuk sekolah yang memiliki prestasi, sebagaimana syarat-syarat yang kami sebutkan tadi, itu diberikan dana BOS kinerja sebesar 60 juta rupiah Bapak Ibu. Nah, ini yang dikelola untuk kepentingan sekolah. Untuk sekolah penggerak, dana BOS kinerja ini peruntukan untuk mendukung program sekolah penggerak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh kementerian. Sementara untuk sekolah berprestasi digunakan untuk melakukan peningkatan prestasi dan talenta peserta didik Bapak Ibu. Jadi memang fokusnya ke prestasi peserta didik. Nah, contoh-contohnya di sini untuk BOS kinerja sekolah penggerak, yang pertama pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru ya, karena memang sekolah penggerak ini menerapkan kurikulum baru atau kurikulum prototype. Kemudian pelaksanaan digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data, kemudian pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung program sekolah penggerak. Kemudian untuk dana BOS prestasi, sekolah berprestasi, contoh penggunaannya misalnya untuk kegiatan asesmen talenta dan kebukaran seperti itu. Kemudian pelatihan dan pengembangan prestasi, baik itu berupa project based learning atau in-house training. Kemudian pembinaan intensif berkelanjutan,
pengelolaan data dan informasi talenta, pelaksanaan kegiatan aktualisasi peserta, pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka peningkatan prestasi. Nah, ini adalah besaran-besaran dana BOS, baik BOS reguler, kemudian kinerja, yang terdiri dari sekolah penggerak dan sekolah yang memiliki prestasi. Semoga informasi ringkas ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.